Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Baitus Salam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Fatir ayat 29 dan 30. Surah Fatir ini surah ke-35. Saya bacakan, jamaah mendengarkan, karena yang membaca dan yang mendengarkan itu sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Jamaah dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan serta keluangan waktu yang dimana dapat kita gunakan untuk ta'lim. Berada di majelis ilmu walaupun tempat kita berbeda-beda di beberapa tempat tetapi dalam satu majelis. Mudah-mudahan majelis ilmu ini majelis yang akan memudahkan bagi kita untuk kembali kepada Allah dalam keridhaannya. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita perbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan semakin cinta kita kepada Rasul dan Rasul pun cinta kepada umatnya yang banyak berselawat kepada beliau. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, surah Fatir ayat 29, ayat 30, ini berkaitan dengan bisnis, dengan perniagaan. Tetapi perniagaannya adalah tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah ada ruginya. Karena di dalam kehidupan ini ketika seseorang itu berbisnis, ketika seseorang itu berniaga, maka dua kemungkinan. Pertama, rugi. Yang kedua, untung. Atau bahkan yang ketiga, pulang modal. Namun ketika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bisnis tersebut tidak akan ada ruginya. Yang pertama sekali adalah bisnis kita dengan Allah, tilawatil Quran. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah wa aqamus shalah dan mereka mendirikan salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah dan mereka menginfakkan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka baik secara rahasia tidak diketahui oleh orang lain ataupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap untuk mendapatkan sebuah perniagaan yang tidak merugi. Liwafiyahum ujurahum, Allah sempurnakan balasannya. Balasan orang-orang yang membaca Al-Quran, orang yang melaksanakan salat, orang yang berinfak disempurnakan oleh Allah. Wa yazidahum min fadli, dan ditambah dengan karunia Allah. Jadi Allah memberikan pahala itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, tetapi ditambah.
wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Berterima kasih. Artinya Maha Pengampun ini kalau kita ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan dalam kita membaca Al-Quran, dalam melaksanakan salat kurang sempurna, berinfak bersedekah pun juga kurang sempurna, itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Dan kemudian Allah menghargai setiap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghargaan yang berlipat ganda. Bahkan dikatakan dalam salah satu hadis, satu hasanah itu bi asyri amsalihah. Ya, jadi satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan ada yang tidak terkira ya, kelipatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada perniagaan yang tidak akan pernah merugi ini. Yang pertama sekali adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini Allah turunkan membawa rahmat dan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu adalah menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana supaya Al-Quran itu bisa mendatangkan obat bagi diri kita atau mendatangkan rahmat ya, dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus yatluna kitab Allah. Itu kita baca. Jadi dengan membaca itulah kita mendapatkan obatnya dan kita mendapatkan rahmatnya. Jangan seperti ada orang yang pergi ke dokter untuk cek kesehatan, ternyata dia sakit. Lalu kata dokter, ini obat ini ya 2x3. Ya, ini 3x1. Ya. Lalu kemudian ya, kita tidak lakukan apa yang diperintahkan oleh dokter tersebut, hanya kita biarkan saja, maka kemudian kita datang kepada dokter berikutnya lagi, ternyata penyakit tidak ada angsurannya. Ketika ditanya, apakah obat yang resep yang sudah saya tulis itu sudah kamu tebus? Belum. Nah, kalau belum kita tebus, ya belum kita gunakan, tentu tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya. Al-Quran juga demikian. Kalau Al-Quran itu ada di rumah kita, satu dus, tapi kita biarkan saja. Ya. Bahkan ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai mahar, lalu kata si ibu yang sudah berusia 60 tahun, inilah maharnya Al-Quran ini dari kakek kamu dulu kepada nenek. Ya, masih utuh, masih bagus. Bahkan plastiknya pun juga belum dibuka. Nah, itu namanya adalah Al-Quran itu tidak memberikan manfaat. Walaupun manfaatnya hanya kenangan saja. Oleh karena itu, supaya Al-Quran ini menjadi manfaat bagi kita, maka Al-Quran ini harus kita baca. Kita baca. Itu namanya adalah yatsluna kitab Allah. Nah, ketika kita membaca Al-Quran itu, barulah kita dapat merasakannya. Apa yang dapat kita rasakan? Bertambah keimanan kita. Karena Allah SWT mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imana. Jadi wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imana. Dibacakan Al-Qur'an saja itu sudah bertambah keimanannya. Kali kalau dia sendiri yang membacanya. Dan tentu dalam membaca Al-Qur'an ini namanya membaca adalah ya dengan mengeluarkan suara. Bahkan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu dengan suara kita yang terbaik. Suara kita yang terbagus. Ya, tidak boleh kita membaca, maka lahirlah kemudian satu ilmu yang disebut ilmu tajwidul Quran. Membaca Al-Quran dengan bagus. Tahsinul Quran. Membaca Al-Quran dengan indah. Maksudnya adalah supaya ketika kita membaca Al-Quran itu, kita dapat merasakan ya rahmatnya, merasakan keindahan Al-Quran. Itu ketika kita membaca Al-Quran. Dan kemudian ketika kita membaca Al-Quran itu, ternyata orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kecintaan Allah. Dia dianggap oleh Allah sebagai keluarganya. Ahlul Quran itu disebut dengan Ahlullah. Jadi orang yang sangat dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka membaca Al-Qur'an itu bukan hanya sekali-kali kita membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an itu kita jadikan sebagai bacaan rutin. Kita jadikan sebagai lifestyle, budaya hidup kita. Tidak pernah terpisah dengan Al-Qur'anul Karim. Inilah makna yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Jadi aku tinggalkan kepada Anda sekalian dua perkara, dua pusaka, di mana kalau kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah kitab Allah dan sunnah Rasul. Oleh karena itu membacanya, setelah itu apa? Setelah kita membaca, apa langkah selanjutnya? Ya. Namanya bacaan, tentu kita harus mencoba untuk memahami apa yang disampaikan oleh bacaan kita tersebut. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat informasi-informasi. Pertama adalah informasi tentang kehidupan. Dan kemudian informasi tentang setelah kita hidup, yaitu tentang kematian. Dan setelah kita mati. Maka di dalam Al-Quran itu Allah katakan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu dari apa yang ada di dunia ini. Ya, kenapa? Karena kehidupan kita ini, di dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya terbatas. Dibatasi oleh ajal kita. Bahkan sekarang ini banyak kita menyaksikan saudara kita, karena ada sebab-sebab tertentu, mendahului kita. Ya, mendahului kita. Ya, walaupun ada sebab-sebabnya begitu. Dan tentu kita juga suatu saat juga akan mengalami hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, akhirat itu harus kita persiapkan dengan tilawatil Quran. Karena Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran itu karena dia akan nanti datang pada hari akhirat menjadi syafi'an. Syafi'an itu artinya adalah yang akan memberikan pertolongan. Jadi Al-Quran kita baca itu kan menolong kita. Apa yang ditolongnya kita? Yaitu diselamatkannya kita nanti di yaumil mahsyar. Ya, karena di yaumil mahsyar itu adalah hari yang sangat berat. Allah sebut sebagai hari yang sangat berat. Ya, inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Ya, manusia itu senang dengan kehidupan yang singkat ini, kehidupan yang sementara ini disebut dengan ajilah, tetapi mereka lupa bahwa di akhirat itu ada yang kehidupan yang lebih berat lagi. Nah, kita akan menghadapi hari akhirat itu. Nah, salah satu yang diturunkan oleh Allah kepada kita, di mana terdapat rahmatnya, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, ya, obat hati. Apalagi sekarang ini kan kita akan mengalami ujian, ya, kegelisahan, ujian kekhawatiran, ujian ketakutan. Bagaimana cara kita untuk menetralisir, menstabilisir? Ya, harus ada, kita cari stabilizernya. Ya, stabilizernya. Nah, stabilizernya itu sudah diturunkan oleh Allah. Karena mendatangkan ujian-ujian ini sebagaimana pada ayat yang sebelumnya telah kita bahas, surah Al-Baqarah 155 itu, memang sengaja didatangkan oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali. Ya, naqsi minal amwal kan sudah kita lihat banyak orang-orang yang tadinya bekerja, kemudian di stop pekerjaannya. Ya, stoplah penghasilannya. Nah, itu kan ujian, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa. Ya, sanak keluarga ada yang meninggal. Ya, itu semuanya adalah ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghadapinya, melaluinya dengan sukses, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita terima dengan kesabaran. Nah, kesabaran itu siapa yang menunjukkan kepada kita bahwa kita harus sabar? Itulah Al-Qur'anul Karim. Nah, kita baca Al-Qur'an, Allah berikan ketenangan. Karena membaca Al-Quran itu juga termasuk salah satu kita sedang mengingat Allah. Kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah akan berikan ketenangan. Ya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, jadi hati akan diberi ketenangan. Itu namanya adalah syifa, ya, obat
ya bagi hati. Dan rahmat, ya rahmat itu artinya kita mendapatkan kucuran pahala yang sangat berlimpah. Ya, bahkan satu ayat, ya jangan satu ayat, satu huruf yang kita baca pun kata Rasulullah itu dianggap sebagai salah satu hasanah dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau kita membaca misalnya surah Yasin misalnya, Yasin, ya dan sin itu sudah dapat kita 20. Kita baca alif lam mim, ya alif lam mim, sudah dapat kita 30. Apalagi kalau kita membacanya itu ya satu surah, ya satu surah. Ya. Karena Al-Qur'anul Karim ini setelah kita membaca ternyata dia mempunyai disebut dengan fadail, artinya keutamaan-keutamaan. Ya, jadi ada ayat-ayat yang memang memiliki keutamaan-keutamaan. Pertama sekali yang paling yang diantara seluruh surah Al-Quran itu yang paling afdalnya adalah surah Al-Fatihah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Hijr surah 15 ayat 87, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Sungguh kami telah datangkan kepada Muhammad 7 ya, ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'anul Azim. Dia termasuk dalam Al-Qur'an sebetulnya, tapi dengan sedikit memberikan stressing dengan memisahkan antara Al-Fatihah dengan Al-Qur'an dalam ayat ini, ya, sungguh kami telah datangkan kepada engkau Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang, sab'an minal masani wal Qur'anil Azim, ya, dan Al-Qur'an yang agung. Artinya ini menunjukkan keutamaannya. Ya. Jadi ini 7 ya, yang harus kita catat itu 7 ya. 7 ayat yang diulang-ulang. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, ini ada suatu riwayat ya, bahwasanya kata Abu Sa'id Al-Khudri ini marabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lewat. Wa ana usalli, padahal aku waktu itu sedang sholat. Pada'ani falam atihi hatta sholaitu. Ya, jadi Rasul memanggil aku, maka aku tidak segera memenuhinya sampai aku menyelesaikan sholat. Fa'ataituhu, lalu aku datangi. Faqala, ya, lalu kemudian Nabi mengatakan, ma mana'aka anta tiani. Nah, apa yang menyebabkan engkau tidak segera ya mendatangi aku ketika aku panggil? Kata sahabat ini, kuntu sholli, aku sholat. Faqala alam yakulillah, ya kata Nabi, bukankah Allah telah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah penuhi panggilan Allah dan Rasul ketika dia memanggilmu. Lalu kemudian Rasul mengatakan alla u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an akhruj minal masjid. Maukah aku ajarkan kepada engkau satu surah dalam Al-Qur'an yang paling afdal? A'zamu surah. Jadi a'zamu surah. Jadi surah yang paling agung dalam Al-Quran. Nanti sebelum aku keluar dalam masjid. Lalu kemudian Rasulullah keluar. Tapi kemudian sahabat ini datang mengingatkannya. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anil azim alladzi utitu. Lalu Rasul membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi membaca Alhamdulillahirabbil alamin ini bukan dari Alhamdulillah dibacanya, Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Jadi pengucapan Alhamdulillah ini adalah menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu salah satu namanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena dia tetap 7, ya, 7. Ya, sampai Nabi mengatakan dalam salah satu hadis, idza qara'tumul Fatihah, kalau kamu membaca Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Bacalah bismillahirrahmanirrahim, maka sungguhnya dia adalah salah satu dari ayatnya. Ya, jadi tidak boleh kita tidak membaca bismillah. Kalau hanya persoalan sir dan jahar, itu memang perdebatan para ulama. Tetapi bukan berarti bismillahnya tidak dibaca. Jadi hati-hatilah teman-teman yang kalau jadi imam, ya membaca surah Al-Fatihah yang disirkan, jangan sampai lupa. Makanya salah satu jalannya yang terbaik adalah kita keraskan aja. Karena kalau kita keraskan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang mendengarkan dapat pahala. Ya, dan kita pun tidak ragu-ragu lagi bahwa memang kita membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Karena dia 7 ayat. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan keutamaan surah Al-Fatihah ini, ya, di samping adalah
penentu daripada sah dan tidak sahnya sholat kita. Karena kalau seorang itu tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak dikatakan sah sholatnya. Ya, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, dia harus dibaca, ya, dibaca. Lalu kemudian surah Al-Fatihah ini juga disebut dengan asy-syafi, penyembuh. Jadi memang ada satu kejadian dahulu di zaman Rasulullah. Para sahabat Nabi sedang melakukan perjalanan dan hendak mampir di suatu tempat, suatu perkampungan. Awalnya kepala desa itu tidak mengizinkan, ya, karena apa? Karena sedang lockdown katanya, social distancing. Jadi tamu-tamu nggak boleh masuk. Nah, ya, lalu kemudian sahabat akhirnya berkemahlah di luar kampung itu. Tengah malam, ya, kepala sukunya digigit binatang berbisa. Tidak satu pun di antara masyarakat itu yang bisa menyembuhkan. Lalu dia teringat, oh iya, ada tamu yang kemarin minta nginap di kampung kita. Coba tanya, ada nggak di antara mereka itu yang bisa menyembuhkan saya? Ya, datanglah utusan kepada sahabat-sahabat Nabi itu menanyakan, ada nggak di antara Anda yang bisa menyembuhkan kepala desa kami yang semalam kena gigit binatang berbisa? Lalu kemudian kata seorang sahabat, saya bisa menyembuhkannya. Lalu kemudian, ya, datanglah sahabat itu, dia bacakan Al-Fatihah, dikasih minum, ternyata sembuh. Ya, sembuh. Nah, setelah sembuh itu sebagai rasa terima kasih daripada kepala desa itu dikasihlah, ya, domba, kambing beberapa ekor. Bawalah, ya, kambing beberapa ekor itu. Nah, peristiwa itu ternyata menjadi bahan cerita, ya, viral di masyarakat Madinah sampai kemudian kedengaran oleh Rasulullah SAW. Dipanggillah sahabat itu. Ya, betul, kamu mendapatkan hadiah kambing. Ya, kenapa kamu mendapatkan hadiah kambing itu? Ya, saya membacakan Fatihah untuk menyembuhkan seseorang, ya Rasulullah. Kenapa Al-Fatihah yang kamu baca? Artinya di sini kan ide dia sendiri sebetulnya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Ya, oh, saya meyakini, ya Rasulullah, ke dalam ayat itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah, ya Allah, kami menyembah, dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Maka kemudian saya yakin, ya, saya minta tolong kepada Allah, ya, dikabulkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita kalau minum obat, ya, biasakanlah membaca surah Al-Fatihah. Ya, bahkan, ya, pahala yang terbesar pun, ya, terdapat dalam surah Al-Fatihah, sehingga kalau kita mendoakan orang, ya, kita awali dengan surah Al-Fatihah, ya, supaya orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu, ya, cukup panjang, ya, bahkan yang terpanjang, ya, dalam Al-Qur'an. Tetapi di dalam surah Al-Baqarah itu pertama terdapat surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ya, terdapat ayat kursi. Ya, ayat kursi. Ya, ayat yang ke-255 kalau tidak salah. Ya, so ada ayat kursi. Nah, ayat kursi ini memiliki keutamaan. Ya. Yaitu yang pertama sekali, kalau kita membaca ayat kursi ini setiap ba'da sholat fardu, maka kata Rasulullah SAW, orang ini akan masuk surga. Tidak ada yang menghalangi kecuali adalah dia harus masuk surga. Ya, kenapa? Karena itu menunjukkan keutamaan ayat kursi. Maka Rasulullah kalau sebelum tidur pun juga membaca ayat kursi. Kenapa? Supaya terhindar daripada gangguan-gangguan, goda-godaan syaitan yang selalu menggoda manusia. Itu ayat kursi. Ayat kursi itu adalah ayat yang dimana memiliki keutamaan, fadilah, yang kita baca setiap ba'da sholat fardu. Ya, sehingga kalau kita meninggal pun setelah itu, maka meninggal kita dalam keadaan diridhai oleh Allah. Ya, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya masuk surga, kata Nabi, kecuali dia harus mati dulu. Nah, kemudian yang ketiga, dalam surah Al-Baqarah juga, itu adalah 2 ayat terakhir. Jadi ada satu hadis Nabi mengatakan begini, man qara'a al-ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah di satu malam itu, maka cukuplah. Maksud cukupnya itu adalah cukup untuk melindungi dirinya. Ya, melindungi diri kita dari berbagai macam bahaya yang muncul ketika kita tidur. Itu namanya, dan itu yang disebut di dalam
Al-Quran itu ya dari kata amanar Rasul. Ya, dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun dan seterusnya. Ya, itu yang harus kita baca setiap malam. Ya, setiap malam. Lalu kemudian ya di malam hari juga membaca surah Yasin. Jadi surah Yasin itu bukan kita bacanya ketika ada orang meninggal atau akan meninggal, tetapi kita baca setiap malam. Ya, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurallah. Dia barang siapa membaca surah Yasin di waktu malam, di pagi harinya mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, itu keutamaan surah Yasin yang harus kita baca setiap hari. Ya memang betul, Nabi pun juga mengajarkan kepada kita, Iqra'u mautakum Yasin, bacakan orang yang meninggal, baik yang akan meninggal atau sudah meninggal surah Yasin. Disebut dengan qalbul Quran. Ya, tapi bagi kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai syifa'un wa rahmah, itu harus kita membacanya. Ya, membaca surah Yasin setiap malam. Ya, lalu kemudian, jangan hanya surah Yasin saja. Ya, kita kan dalam hidup ini kan perlu kebutuhan-kebutuhan, ingin dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki kita, maka yang kita baca adalah surah Al-Waqiah. Ya, ada surah Al-Waqiah. Waqiah itu adalah surah yang kalau dibaca setiap malam, maka seseorang itu tidak akan ditimpa oleh kefakiran, kemiskinan. Ya, dalam salah satu hadis yang dikatakan Imam Al-Baihaqi, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailin ya lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa membaca surah Waqiah setiap malam, maka tidak akan kena kemiskinan selama-lamanya. Ya, itu kita membaca surah Al-Waqiah. Atau kemudian juga kita kan kalau meninggal tentu ingin terhindar daripada siksa kubur. Kita meyakini bahwasanya ya di alam barzakh itu ada kenikmatannya dan ada azabnya. Kenikmatannya adalah ya karunia Allah. Ya, kita diberikan kelapangan, diberikan rezeki. Bahkan orang-orang yang meninggal dalam mati syahid pun dinyatakan secara konkret dalam Al-Quran ya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, lalu kemudian ada juga azab dan siksaannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadis, ya bacalah surah Al-Muluk karena dia itu adalah Al-Mani, ya Al-Munjiat. Ya, dia ada pencegah dan yang menyelamatkan daripada siksa kubur. Nah, dibaca itu setiap malam surat Al-Muluk itu. Ya, jadi sudah ada berapa tuh surat yang lumayan lah, nggak terlalu panjang. Ya, surah Al-Fatihah, ya, kemudian surah ayat kursi, ya, kemudian 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, dan kemudian kita membaca surah Yasin, surah Muluk, dan surah Al-Waqiah. Dan kemudian ada satu surah ya yang dimana ya memiliki nilai yang sangat luar biasa, yaitu dikatakan oleh Rasulullah SAW sulus Al-Quran, ya, sepertiga Al-Quran. Maka kata Nabi, apakah di antara kalian ini ada yang sanggup ya untuk khatam Quran setiap malam? Ya, lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah? Nah, caranya ternyata kata Rasulullah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya, Qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena dengan kita membaca 3 kali itu kita sudah khatam Al-Quran. Jadi Nabi mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal Quran. Ya. Jadi barang siapa membaca qul huwallahu ahad, maka seolah-olah dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Nah, kalau kita baca misalnya 3 kali, ya maka kita telah mengkhatamkan Al-Quran. Nah, ini adalah tilawatul Quran. Jadi begitu luar biasanya orang yang membaca Al-Quran. Jadi innalladzina yatsluna kitaballah, orang yang selalu membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Ya, tidak akan pernah rugi. Bahkan Nabi sebetulnya menganjurkan kepada kita itu kalau dapat ya khatam Quran itu sebulan sekali. Ya, walaupun memang ada sahabat-sahabat, oh saya seminggu sekali bisa ya Rasulullah. Ya, jadi normalnya ya normalnya itu adalah sebulan sekali. Caranya bagaimana? One day one juz. Ya. Atau boleh juga one day 2 juz, ya. Nah, 1 juz lagi juz Al-Fuqat misalnya, ya. Nah, 1 juz lagi juz Al-Qur'an. Ya. Dan itu kan tidak lama. 1 juz itu enggak sampai 1 jam. Ya. Cobalah boleh dites.
Tapi bacanya itu dengan murattal. Ya, murattal. Waratil Qur'ana tartila. Bukan tidak bersuara, ya. Ya, harus bersuara bacanya. Itu namanya membaca. Ya, kalau dalam hati itu lain lagi, walaupun pahala tetap kita dapatkan. Tapi pahala tilawah. Ya, tilawah itu membaca dengan suara yang kedengaran oleh telinga kita. Ya, tidak perlu kedengaran oleh tetangga kita, ya cukuplah. Ya, membaca dengan apa? Dengan tajwidnya. Ya, ada matnya, ada gunnahnya, ya, ada tafkhimnya, ada tarkiknya. Nah, itu harus kita ketahui. Ya, jadi itu supaya kita ini mendapatkan perniagaan tidak pernah ada ruginya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Ya, memang kita diwajibkan oleh Allah salat 5 waktu. Ya. Tapi untuk penyempurna daripada ibadah salat 5 waktu itu, ya itulah salat sunnah yang lainnya. Pernah ada seorang sahabat, ya, namanya Rabi'ah, ya. Rabi'ah bin Aslam kalau tidak salah namanya. Ya, beliau itu berkhidmat pada Rasul di malam hari. Jadi rupanya Rasulullah SAW itu kalau ada orang yang berbuat baik kepadanya, yaitu beliau akan membalas, ya, dengan yang lebih baik. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk membalasnya, ucapkan jazakumullah khairal jaza, hanya dengan doa. Ya. Nah, Rasulullah itu datang kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, mintalah, kamu mau apa? Ya. Kata sahabat ini, saya ingin bersama dengan engkau nanti di hari kiamat, ya Rasulullah. Ya, saya ingin bersama dengan engkau. Nggak ada lagi yang lain? Nggak ada. Hanya itu aja. Nah, kalau begitu, kata Nabi ini, ya, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Ya, artinya dianjurkan satu banyak sujud. Banyak sujud itu ya salat sunnah maksudnya. Ya, salat sunnah. Ya, rawatib kita lakukan, duha kita lakukan, tahajud kita kerjakan. Ya, salat sunnah mutlak sebanyak-banyaknya, salat hajat, salat istikharah, ya, istisqa. Ya, itu kita lakukan salat. Ya, wa aqamus shalah itu namanya mendirikan salat itu. Ya. Dan amal perbuatan yang pertama kali nanti dipertanyakan, ya, itu adalah salat. Ya, awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Ya, idza salahat, ya, kalau salatnya itu udah benar, ya, salaha sairu amalihi, maka amal yang lain juga akan diterima oleh Allah. Nah, itu maknanya as-salatu imaduddin, itu tiang agama itu. Jadi nggak boleh main-main kita dengan salat. Ya, yang kita tinggalkan salat itu apapun juga, ya, alasan. Cuman kalau rukhsah ada, ya, seperti sekarang ini kita ada rukhsah, ya, kita memang sebetulnya ingin salat subuh berjamaah, tetapi karena ada sesuatu ancaman yang tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi dia ada dan eksis, ya, maka kita berusaha untuk menghindarinya buat sementara waktu. Sambil berdoa terus, ya, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita bisa menjalankan ibadah seperti biasanya lagi. Ya, tapi itu namanya rukhsah, keringanan. Bukan berarti kita nggak sholat. Bukan berarti kita tidak Jumatan. Jumatan ya kita ganti, ya, tetap dengan sholat zuhur misalnya. Ya, tetap sholat. Itu sholat itu adalah hubungan komunikasi kita dengan Allah yang tidak boleh kita putus. Kalau adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja nih, ada unsur kesengajaan ini. Man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafar. Ya, kalau ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ada unsur kesengajaan, kufur dia. Ya, dia nggak kufur oleh Rasulullah SAW. Ya, sampai kemudian dia beristighfar lagi. Makanya kalau ada orang yang dahulu tidak melaksanakan sholat, kemudian sekarang ini insaf, sadar, ya perbanyak istighfar. Ya, istighfar. Kalau misalnya kita meninggalkan sholat itu karena ada unsur lupa, atau misalnya tertidur, karena kecapean malam, ya sehingga subuh lewat, bangun-bangun sudah asar misalnya. Ya, jadi zuhur lewat, subuh lewat, ya, asar. Nah, nanti sholat asar, setelah asar baru diqadha namanya. Ya, jadi kita mengqadha sholat yang terlewat. Kenapa? Karena tidur atau karena terlupa. Ya, karena lupa. Ya, ada juga orang yang kena asik bekerja, ya, lupa sholat zuhur. Cuma makan siangnya nggak lupa. Gitu. Nah, jadi kita di sini melihat bagaimana agama itu memberikan keringanan-keringanan. Ya, sholat. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ya, jadi mereka itu menginfakkan sebahagian. Ya, mimma itu dalam pengertian sebagian itu bukan sebagian 50-50, bukan separuh begitu. Ya, tapi sebagian itu disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ya, di sini kita melihat bagaimana agama itu memberikan keringanan kepada kita. Ya, kalau separuhnya begitu kan, kalau kita punya
uang misalnya 100 juta, ya 50 juta harus diinfakkan. Ya, kalau kita punya 1 miliar, ya setengah miliar, bukan begitu maknanya. Yang maknanya itu sebahagian daripada rezeki itu, ya diserahkan kepada kita. Ya, keleluasaannya mau berapa kita mau infakkan. Ya, makanya setiap pagi itu ada malaikat yang sengaja diutus oleh Allah untuk mendoakan. Ya, 2 orang malaikat ya mendoakan setiap hamba-hamba Allah di pagi hari. Ya, apa doa malaikat itu? Allahumma ti munfikan khalafa. Allahumma ti mumsikan talafa. Ya, kalau kita artikan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Ya. Dan hancurkanlah harta orang yang tidak mau berinfak. Jadi kalau orang tidak mau berinfak itu maknanya dia tidak bersyukur pada Allah SWT. Jadi berinfak itu sebetulnya merupakan pengejawantahan daripada syukur nikmat. Itulah maka ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambah. Ya, jadi maka tidak ada orang yang miskin karena banyak bersedekah, itu nggak ada. Ya. Jadi bersedekah itu adalah salah satu amalan yang akan mengekalkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kita bentuknya mensyukuri nikmat. Dan itu boleh kita lakukan dengan 2 cara. Ada sirron, ada alaniatan. Ya, sirron itu orang lain nggak tahu. Misalnya kita lagi transfer misalnya. Nah, sekarang kan ada nih main transfer, orangnya nggak ngasih tahu, langsung aja main transfer. Nah, itu namanya sirron. Ya, alaniyah ya terang-terangan. Ya, dia datangin pengurus. Nah, atau dia informasikan, saya sudah mengeluarkan zakat saya ke rekening zakat, sekian misalnya, tolong dicek. Nah, tidak apa-apa. Intinya adalah ikhlas. Ya, tetap dalam beribadah pada Allah SWT itu ada keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Mengharapkan ridha Allah, bukan tidak berharap. Ya. Justru hidup ini penuh dengan harapan. Ya, penuh harapan. Ya. Karena ada orang, tidak perlu berharap. Enggak, justru ada harapan. Apa harapan kita? Ya, dengan kita berinfak bersedekah misalnya, ya kita terhindar dari musibah, terhindar dari wabah, terhindar dari bencana. Itu namanya kan pengharap, bukan bertentangan dengan substansi keikhlasan, tidak. Kenapa? Karena definisi keikhlasan itu adalah mengharapkan ridho dari Allah. Ya, jadi tetap berharap, cuma harapannya kepada Allah. Dan itu harus full harapan kita kepada Allah SWT itu. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh sedang-sedang saja. Ya, atau bahkan ada unsur keraguan di situ, nggak boleh sama sekali. Ya, harus kita, karena Allah sudah menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian aku akan kabulkan. Ya. Dan kemudian hanya kepada Allah berserah diri, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, itu kan sebetulnya adalah pengharapan. Nah, maka dalam kita berinfak bersedekah pun juga ada yang kita harapkan. Ya, ada yang kita harapkan. Ya. Bahkan pahala infak sedekah ini sangat luar biasa. Ya, orang yang sudah meninggal pun kita berinfak atas nama dia disampaikan. Ya, atau misalnya kita berinfak, ya, misalkan kita infakkan harta kita untuk pembangunan masjid Baitul Salam, ya, atau ke lembaga pendidikan Qurratul A'yun misalnya, ya, pendidikan sekolah kita misalnya, ya. Lalu kemudian kita sudah meninggal, ya, sudah 100 tahun kita meninggal, mengalir terus pahalanya. Ya, pahalanya mengalir terus, bayangkan. Ini akan pernah rugi orang berinfak. Itu disebut dengan tijaratan lan tabur. Ya, perniagaan yang tidak pernah ada ruginya. Jadi harta dicari itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan diri kita, untuk memenuhi kewajiban kita kepada sama manusia, dan kemudian sebagai investasi kita nanti dari akhirat kelak. Ya, jadi harus ada yang kita investkan. Ya, itu namanya kita infakkan. Ya, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, inilah disebut dengan yarjuna tijaratan lan tabur. Lalu kemudian Allah katakan liwafiyahum ujurahum, Allah sempurnakan balasannya. Karena Allah itu apa? Syakur, ya, ghafur. Ghafurun syakur. Maha pengampun dan maha membalas dengan yang lebih baik. Kan bersyukur itu kan artinya kita berterima kasih kalau bahasa kitanya. Kok Allah juga berterima kasih, tapi makna Allah berterima kasih itu bukan begitu. Allah itu menghargai, ya, apa yang dilakukan oleh hambanya itu dilipat gandakannya, ya, balasannya. Itu namanya Allah itu maha syakur. Ya, liwafiyum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ya, Allah itu maha pengampun dan syakur, ya, maha berterima kasih. Nah, jadi ini kajian kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan 2 ayat yang kita baca dalam surah Fatir ayat 29 dan 30 ini memotivasi kita,
Yang pertama sekali adalah selalu membaca kitabullah, tilawah Al-Quran. Kita baca setiap hari, ya, karena ada ayat-ayat tertentu yang memang harus menjadi perhatian kita. Kita jadikan sebagai hizib. Hizib itu artinya begini, ada ayat yang kita catat, kita susun, ya, atau doa-doa kita susun, lalu kemudian kita jadikan sebagai bacaan setiap hari. Ya, nah, kita checklist. Oh, Yasin sudah, Waqiah sudah, Ar-Rahman sudah, Al-Kahfi sudah. Nah, itu. Tapi tiap hari. Ya, kenapa? Karena amalan yang paling dicinta oleh Allah itu adalah amalan dilakukan secara terus-menerus. Ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Walaupun cuma sedikit, ya. Kalau cuma 5 surah atau 10 surah itu baru sedikit. Ya, enggak seberapa lah dibandingkan dengan Al-Quran yang 30 juz itu. Tapi ada juga yang kita jadikan sebagai rutinitas kita, membaca 1 juz setiap hari. Lalu kemudian kita sholat, perbanyak sholat sunnah, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah dengan memperbanyak sedekah, infak sedekah kita. Jangan ragu-ragu dalam berinfak bersedekah, karena akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang-orang yang disebut dengan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah ada ruginya. Nah, ini barangkali kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada pertanyaan, kita coba, ya, share, ya, jawabannya. Alhamdulillah, Tapadol, kalau ada pertanyaan dari Bapak dan sekalian. Masih ada waktu 9 menit, ya. Boleh. Tariana, ada pertanyaan yang masuk? Belum ada, masih kosong di chat. Belum ada, ya? Belum. Baik, sambil menunggu, mengingatkan kembali, kita akan insya Allah meneruskan talim online ini selama masa social distancing di waktu-waktu sesuai dengan jadwal. Nah, ini ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa lewat chatting, ya. Chatnya, diketikkan di chatnya. Apa dong, Pak Taufik Aziz? Atau mau langsung lewat suara? Langsung aja, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tanya, Ustaz. Ya. Saya tuh pernah mendengar kalau misalnya kita membaca seperti yang disampaikan tadi kan surat Al-Waqiah itu setiap malam, ya. Iya. Terus surat Al-Mulk juga setiap malam gitu. Yeah. Surat Yasin juga setiap malam. Yeah. Nah, apakah misalnya kebiasaan kita surat Al-Kahfi itu kan setelah subuh, ya? Yeah. Surat Al-Waqiah itu setelah subuh. Yeah. Nah, terus surat Al-Mulk itu setelah maghrib. Apakah kebiasaan itu menyalahi dari hadis tadi atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Jadi membaca Al-Quran itu kan diberi kelonggaran, keleluasaan sebetulnya. Ya, jadi boleh kita kapan saja kita membaca. Namun isyarat-isyarat Rasul itu tentu ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang tersembunyi, yang hidden. Ya, jadi bukan persoalan kita salah tidak salah di dalam membacanya, tetapi mungkin ada fadilah yang terlewatkan. Ya, boleh saja kita baca surah Yasin di siang hari, ya, sore hari, kita mendapatkan nilai pahala membacanya. Tetapi kan ada suatu nilai fadilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Nah, itu makanya kita ya ikuti aja sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, kebiasaan tetap saja kita baca. Jadi mungkin kita double aja. Malam kita baca, pagi kita baca juga.
Ya, jadi artinya membaca itu tetap mendapatkan nilai pahala di sisi Allah, tidak salah, ya. Cuman kurang fadilah itu aja. Ya, keutamaannya mungkin kita nggak dapat. Ya, kalaupun dapat ya itu terserah Allah. Karena Allah kan akan melihat nanti daripada niat hambanya. Ya, kalau hambanya memang ingin mendapatkan rezeki dengan membaca surah Al-Waqiah di pagi hari, ya Allah kasihlah rezeki itu. Ya, jadi kebiasaan itu tidak ada masalah, kita biasakan berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Tapi kalau kita mau yang afdolnya, ya kita ikuti isyarat ataupun anjuran dari Rasulullah SAW. Ya, begitu. Kemudian Ustaz, ini ada lagi pertanyaan yang masuk, saya bacakan ya. Ya. Bagaimana kalau caranya membayar hutang-hutang sholat yang dulu pernah ditinggalkan saat remaja karena belum paham dan sebagainya gitu. Kalau yang tertinggal kena ada unsur kesengajaan itu, caranya bertaubat. Ya, dengan taubatan nasuha, memperbanyak istighfar. Ya, tapi kalau yang tertinggal itu karena lupa, karena tertidur, itu baru diqadha. Kapan diqadhanya? Pada saat kita ingat atau pada saat kita bangun. Nah, itu. Jadi dua cara itu. Kalau sholat kita yang sebelumnya, yang kita tinggalkan mungkin karena kurang perhatian kita, ya kurang tersentuh hati untuk melaksanakannya, maka sekarang kita untuk mengcovernya itu adalah dengan banyak-banyak beristighfar. Mohon ampun pada Allah. Nah, itu caranya. Terima kasih. Baik, jelas mungkin. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup mungkin. Tafadhol Ustaz menutup dengan doa. Ya, baik. Mungkin sama-sama kita membaca ya, masing-masing kita. Membaca doa Allahummarhamna bil-Quran ya. Allahummarhamna bil-Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna rizqan halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan taklim kita pagi hari ini. Tidak lupa, tidak bosan-bosannya saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu menghadiri acara taklim online ini. Bagi yang belum hadir, mohon diajak oleh Bapak-Bapak yang sekarang hadir. Insya Allah besok Ahad pagi kita akan adakan kajian juga bersama Ustadz Edi Chandra. Tidak lupa juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, bahwa salah satu perniagaan yang tidak akan rugi itu adalah dengan cara menginfakkan sebagian harta. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk turut serta berkontribusi di dalam mendukung operasional masjid kita. Sebagaimana bisa dibaca di screen yang kami sampaikan bahwa Masjid Baitul Salam berusaha menghidupkan kembali program-program rutinnya, kemudian santunan juga dan sebagainya. Maka kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk turut berkontribusi. Jika kita menghitung biaya-biaya yang perlu kita keluarkan setiap bulannya untuk berbagai kegiatan, termasuk operasional masjid itu, mencapai 23,5 juta per bulan. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki kelebihan rezeki, tafadhol disampaikan infaknya bisa melalui transfer ke Bank BNI Syariah dengan nomor rekening yang tercantum pada screen tersebut. Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin pengajian pada pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu besok di dalam pengajian Ahad pagi bersama Ustadz Edi Chandra, dan kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir kembali besok pagi insya Allah. Mari kita sama tutup pengajian kita pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.